Selamat pagi kepada seluruh peserta kelas Hukum Ketenagakerjaan semester 4. Pada hari ini kita sudah memasuki sesi yang kelima. Di dalam sesi kelima ini kita akan mencoba membahas tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan. Pengertian dari peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang isinya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan kecuali perusahaan yang telah memiliki PKB. Dalam suatu perusahaan hanya dapat dibuat satu peraturan perusahaan yang berlaku tentunya bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki cabang, dibuatlah peraturan perusahaan induk, dan untuk setiap cabangnya dapat dibuatkan peraturan perusahaan turunannya. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Selama masa berlakunya peraturan perusahaan tersebut, apabila serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan PKB, maka pengusaha wajib melayaninya. Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan, maka PP atau peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya. Jadi begini, peraturan perusahaan ada jika di dalam suatu perusahaan tersebut belum terbentuk yang namanya serikat buruh. Jika di dalam perusahaan tersebut sudah ada serikat buruh, maka disebutlah perjanjian kerja bersama atau PKB. Isi atau materi peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat: 1. Hak dan kewajiban pengusaha. 2. Hak dan kewajiban pekerja atau buruh. 3. Syarat-syarat kerja. 4. Tata tertib perusahaan. Dan yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut.
Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan. Ya, saya ulang. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sederhananya begini. Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Itu sederhananya begitu. Tata cara pembuatannya, ya, tata cara pembuatan peraturan perusahaan. Pengusaha memberikan draft peraturan perusahaan kepada wakil pekerja atau serikat pekerja. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau serikat pekerja terhadap draft PP tersebut harus sudah diterima pengusaha dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya draft PP oleh wakil pekerja atau serikat pekerja. Yang pertama, saran dan pertimbangan dari pihak pekerja harus diperhatikan oleh pengusaha. Kedua, jika dalam waktu 14 hari kerja, pihak pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan tersebut disertai bukti bahwa pengusaha telah minta saran dan pertimbangan dari pihak pekerja. Tata cara pengesahan peraturan perusahaan. Pengusaha mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat meneliti dokumen dan materi peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, jika dokumen tidak lengkap dan atau materi peraturan perusahaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pejabat mengembalikan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 hari kerja. 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Pengusaha wajib menyampaikan peraturan perusahaan yang sudah dilengkapi atau diperbaiki dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pengembalian peraturan perusahaan dari pihak yang berwenang tadi. Pejabat wajib mengesahkan peraturan perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Itulah tadi peraturan perusahaan. Sekarang kita coba bahas perjanjian kerja bersama atau selanjutnya kita sebut PKB. Pengertian dari perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB,
yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Jika perusahaan memiliki cabang, dibuat PKB induk, dan untuk setiap cabang dapat dibuatkan PKB turunannya. Jika terjadi merger, maka yang berlaku adalah PKB yang menguntungkan pekerja. Dalam grup perusahaan di mana masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri, maka PKB-nya dibuat oleh masing-masing perusahaan. Masa berlakunya PKB. Masa berlakunya PKB ini paling lama 2 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku atau tetap diberlakukan untuk paling lama 1 tahun ke depan. Isi perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat 1. Hak dan kewajiban pengusaha. 2. Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja. 3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Yang 4. Ditanda tangani para pihak. Ketentuan dalam PKB juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, isi PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum. Dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan PKB dengan perjanjian kerja. PKB merupakan induk perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh bertentangan dengan PKB. Dalam hal ini, ketentuan dalam perjanjian kerja bertentangan dengan PKB, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB. Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam PKB, maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam PKB. Jika kita bandingkan kedua aturan ini, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan perumusnya pihak penguasa, sedangkan perjanjian kerja bersama perumusnya pengusaha dan serikat pekerja.
peraturan perusahaan tidak ada kesepakatan. Sementara perjanjian kerja bersama ada kesepakatan. Peraturan perusahaan bila berakhir harus diperbarui, ditingkatkan menjadi PKB. Perjanjian kerja bersama bila berakhir terus disempurnakan, tidak boleh diganti dengan peraturan perusahaan. Selanjutnya, tidak boleh, peraturan perusahaan tidak boleh diperpanjang, harus diperbaharui. Sedangkan perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang 1 tahun, kemudian diperbaharui. Itulah tadi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Saya rasa dalam sesi ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat, dan kepada seluruh peserta kelas setelah menonton video ini agar segera membuat rangkuman. Terima kasih.